pucuknya terlihat sudah kecil-kecil kawan-kawan. Ini mengindikasi bahwa memang tanaman sudah mau keriting. Tentunya di sini kita juga akan mengantisipasi serangan dari hama perusak buah atau perusak calon-calon buah. Kemarin di sini ada beberapa tanaman yang terserang, atau jika kawan-kawan tanamannya terserang keriting, coba perhatikan dari interval penyepraian kemudian bahan-bahan yang digunakan. 2 sendok. Ini seharusnya yang aman-aman saja menggunakan metomil. Ini karena kan kemarin kita lama tidak menyeprai sehingga serangan ulatnya kembali muncul. Sahabat tani, jangan lakukan hal ini jika tanaman kalian ingin daunnya sehat dan terhindar dari yang namanya keriting daun. Karena kan kami terlalu banyak ada kegiatan sehingga penyepraian diundur, sehingga tanaman sudah menunjukkan ciri akan terserang keriting. Hari ini kita akan melakukan penyepraian tentunya menggunakan racikan lengkap, baik itu fungi, kemudian insek, untuk memacu pertumbuhan, untuk merangsang pembentukan buah, kemudian mencegah dari serangan hama dan penyakit. Sebelum itu kita akan sepil tanamannya, langsung kita lakukan pencampuran obat-obatan lalu kita spraykan pada tanaman. Dikarenakan kami di sini lama tidak melakukan penyepraian sehingga tanaman sudah seperti ini. Ini sudah gejala keriting. Jika tidak segera ditangani, ini akan segera terjadi keriting. Kalau sudah begini, kita wajib melakukan penyepraian rutin nih. Ini merupakan indikasi kita jarang melakukan penyepraian. Sehingga untuk kawan-kawan semua, saya sarankan jangan lebih dari 6 hari sekali melakukan penyepraian. Jika ingin tanaman sehat, tentunya daunnya terhindar dari yang namanya keriting, kemudian penyakit daun yang lainnya seperti Gemini. Oke, di sini pucuknya terlihat sudah kecil-kecil kawan-kawan. Ini mengindikasi bahwa memang tanaman sudah mau keriting. Jika ini dibiarkan atau tidak dispray beberapa hari ke depan, pasti tentunya tanaman akan keriting. Oke, untuk perkembangan tanamannya seperti ini. Sudah banyak calon-calon buah yang terbentuk. Kita kemarin sudah melakukan pemasangan ajir untuk bagian sininya saja kawan-kawan. Nanti kita langsung pasang talinya agar tanaman tidak duluan roboh. Untuk atasnya belum, baru di tengah-tengah saja. Tujuan penyepraian kali ini kita akan merangsang pembentukan buah untuk pembesaran buahnya menggunakan kalium. Kemudian kita juga mengaplikasikan pupuk organik karena kemarin kita lambat menyeprainya sehingga kita gabungkan nutrisinya agar tanaman tidak kekurangan nutrisi, tentunya lewat penggunaan pupuk cair atau lewat spray. Tentunya di sini kita juga akan mengantisipasi serangan dari hama perusak buah atau perusak calon-calon buah. Kemarin di sini ada beberapa tanaman yang terserang atau buahnya yang masih kecil, walaupun masih kecil sudah dimakan ulat. Seperti kayaknya di mana itu saya lupa. Bagian sini ini kawan-kawan. Ini sudah dirusak. Sebenarnya ini tidak terlalu berpengaruh jika masih kecil terserang, tapi nanti takutnya serangannya malah semakin parah dan membuat tanaman terganggu, khususnya produksi buahnya, sehingga buah tanaman akan jadi rontok. Oke, kita sepil tanaman bagian bawahnya. Untuk bagian bawahnya sudah banyak juga untuk pecahbang. Untuk penyepraiannya tidak ada jadwal yang dibedakan, kita lakukan perawatan yang sama, baik itu cabai kaliber dan rawit lokalnya. Rawit lokalnya sudah tinggi-tinggi sekali. Ini nantinya akan jauh lebih tinggi daripada tanaman kalibernya. Oke, untuk kawan-kawan, jika kawan-kawan tanamannya terserang keriting, coba perhatikan dari interval penyepraian kemudian bahan-bahan yang digunakan. Jika kawan-kawan tanamannya sudah terserang parah, kawan-kawan bisa lakukan penyepraian menggunakan spesialisnya, gunakan akarisida karena akarisida memang spesifik untuk menghalau atau menangani hama kutu-kutuan. Oke, untuk intervalnya bisa digunakan kalau masih parah, kawan-kawan bisa spray 2 hari sekali, kemudian jika sudah menurun bisa lakukan 3 hari sekali, kemudian sampai 4 hari sekali. Oke, untuk normalnya penyepraiannya itu agar aman
Setidaknya kita harus menyeprai tanaman 4 hari sekali. Baik penggunaan insek, kemudian fungi dan nutrisi itu wajib diberikan. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, kita langsung pada pembahasan obat-obatan yang kita gunakan. Untuk yang pertama, di sini kita memakai nutrisi Kalinet. Ini dengan takaran 18 liter, kita memakai 5 tutupnya, kawan-kawan. Kemudian yang kedua, di sini kita pakai nutrisi organik kembali, yaitu pupuk Digro. Kemarin kita lambat menyeprainya, seharusnya kita lakukan pada penyepraian kemarin. Karena kemarin tidak melakukan penyepraian, sehingga kami melakukannya kali ini dengan cara dicampur dengan Kalinet. Untuk Digronya memakai 60 ml. Kemudian untuk mengatasi keriting daunnya, di sini kita memakai Abamectin. Di sini kita memakai 2 sendok per 18 liter airnya, kawan-kawan. Ini sekitar 12 ml. Karena per sendoknya itu sekitar 6 ml. Kemudian untuk mengatasi hama ulatnya, di sini kita memakai bahan aktif metomil dengan dosis 2 sendok. Ini seharusnya yang aman-aman saja menggunakan metomil. Ini karena kan kemarin kita lama tidak menyeprai sehingga serangan ulatnya kembali muncul. Kemudian masuk pada fungisidanya. Di sini kita kembali menggunakan fungisida Tridium dengan dosis 1 sendok saja. Ini sangat ampuh sekali, kawan-kawan, untuk menanggulangi patek, kemudian untuk mencegah dari serangan patogen. Kemudian kita kombinasikan dengan bahan aktif Dipiconazole. Kita pakai dosis ringan saja. Kita pakai 1 sendok. Toh juga kita sudah kombinasikan dengan Tridium. Hasilnya pasti lebih maksimal. Oke, saya lupa untuk menambahkan Risotin untuk menambah daya kerja dari bahan aktif metomilnya untuk serangan hama ulatnya. Kita pakai sedikit saja, 1 sendok. Oke, setelah ini langsung bisa kita taruh di sprayer, lalu kita aplikasikan pada tanaman.
Akhirnya selesai juga kawan-kawan untuk penyepraiannya. Sebelum kita akhiri, oke, di sini lihat dulu kawan-kawan untuk perkembangan buahnya. Sudah lumayan banyak yang terbentuk. Ini mungkin sebulan lagi sudah ada yang mulai merah. Sekarang sudah memasuki yang ke 50 hari. Paling tidak di sini 75 hari sudah ada yang mulai merah biasanya. Karena di sini dataran rendah kawan-kawan. Di sini MDPL-nya sekitar 300 MDPL. Seperti ini sekarang perkembangan tanaman cabai rawit lokal kami. Tentunya sudah banyak sekali tanaman pecabang. Di sini juga ada yang terserang bercak. Ini akibat dari lambatnya kita melakukan penyepraian. Seperti ini tinggi-tinggi sekali kawan-kawan. Sekarang sudah lebih dari 50 cm tingginya. Padahal baru sebulan lebih sedikit. Inilah efek dari penggunaan pupuk yang relatif dengan dosis kecil. Tanamannya sangat kuat dari serangan layu fusarium. Biasanya umuran segini sudah banyak yang terserang layu fusarium. Alhasil pada metode kami kali ini, penanaman kali ini belum ada kasus layu fusarium. Itu yang kawan-kawan lihat layu, ada beberapa tanaman yang layu itu merupakan tanaman sulaman yang terserang virus Gemini. Oke kawan-kawan, hari ini kita simpulkan untuk perawatan kali ini kita tentunya maju pertumbuhan dengan pupuk antara organik dan kimia untuk yang terutamanya untuk membesarkan buah pada lahan bagian atasnya, yaitu untuk cabai kalibernya. Di sini kita pakai Kalinet dengan dosis 5 tutup per 18 liter. Kemudian kita kombinasikan dengan pupuk Digro, yang dimana pupuk Digro hijau itu merupakan pupuk pemaju pertumbuhan. Tentunya tanaman agar lebih sehat untuk daunnya, kemudian batangnya juga dapat berkembang dengan optimal. Selain itu juga di sini karena kemarin kita lambat melakukan penyepraian, di sini kita memasukkan pestisida lumayan banyak. Yang pertama insek ulat berbahan metomil, kita pakai 2 sendok. Kemudian untuk menanggulangi keriting daunnya, di sini kita pakai abamectin kembali. Tentunya dosisnya juga 2 sendok. Kemudian yang terakhir, kita untuk memacu dari insek metomilnya kita kombinasikan dengan Risotin agar nantinya serangan ulat bisa ditekan, terutamanya bagian atas. Ada beberapa tanaman yang terserang ulat pada bagian buahnya. Oke kawan-kawan, saya ucapkan terima kasih untuk kawan-kawan yang telah setia menonton video-video dari kami. Untuk kawan-kawan yang baru mampir, khususnya penonton baru, kawan-kawan bisa cek video-video dari kami. Dan jangan lupa kawan-kawan tinggalkan jejak dengan cara subscribe ya kawan-kawan. Nanti kawan-kawan akan selalu mendapat updatean video perkembangan dari tanaman kami. Oke, mohon maaf untuk kawan-kawan semua. Untuk hari-hari ini kita jadwal uploadnya agak direnggangkan kawan-kawan, karena di sini kami sedang sangat sibuk sekali. Selain dari pembuatan ajirnya, kemudian kami juga merawat tanaman padinya kawan-kawan. Padinya belum sempat saya rawat. Nanti saya akan melakukan pemupukan padi, sehingga ada jadwal yang harus kita undur untuk tanaman cabai rawit ini. Nanti semoga kedepannya bisa berkembang dengan optimal ya kawan-kawan. Jangan lupa kawan-kawan harus tetap ikuti ini. Kita akan memantau tanaman ini seberapa jauh bisa melangkah, khususnya di musim penghujan ini. Semoga hasilnya maksimal dan tentunya kawan-kawan bisa mengadopsi ilmu dari kami atau metode dari kami nantinya jika tanaman sudah berhasil. Oke, saya ucapkan terima kasih yang telah menonton sampai akhir dan jangan lupa subscribe ya kawan-kawan. Terima kasih.